Sementara itu pemirsa, Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk membahas persoalan pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan. Nusron mengakui kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi adalah murni ulah oknum Kementerian ATR BPN. Rapat antara Komisi 2 DPR RI dengan Menteri ATR BPN membahas evaluasi kinerja Kementerian ATR BPN, program kerja hingga masalah pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan. Dalam pemaparannya, Nusron mengakui kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi, khususnya di wilayah Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya adalah murni ulah oknum Kementerian ATR BPN. Ia juga membuka siapa pemilik SHGB di Laut Bekasi. Perusahaan pertama yang memiliki HGB seluas 509,795 hektar adalah PT CL. Dan perusahaan kedua adalah PT MAN dengan HGB seluas 419,635 hektar. Meski demikian, hak guna bangunan kedua perusahaan tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN karena usianya sudah lebih dari 5 tahun. Dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya Private Property, ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di Private Property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17 yang kita batalkan 50. Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian libur. Kita masuk hari ini. Selama 4 hari kita dapat 50 bidang tanah. Ini kejadian tahun 2021 itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat ada 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun 2021. Nah, problemnya Pak, kita tidak bisa belum bisa serta-merta membatalkan ini. Kenapa? Kami tidak bisa menggunakan asas contrario actus. Jadi pejabat yang menerbitkan sertifikat atau pejabat yang melakukan administrasi negara tidak bisa mencabut karena contrario actus kita dibatasi oleh PP 18 hanya usia 5 tahun. Kalau yang usianya di bawah 5 tahun kita bisa langsung, kayak kohort saya langsung bisa. Karena kami punya hak contrario actus karena usianya masih di bawah 5 tahun. Tapi yang ini usianya sudah di atas 10 tahun, di atas 5 tahun. Terhadap case ini bagaimana proses pembatalannya? Ini kami sedang melakukan minta fatwa kepada Mahkamah Agung mau konsultasi. Apakah boleh BPN sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat itu minta penetapan pengadilan supaya pengadilan memerintahkan ini dibatalkan. Sementara itu pemirsa, buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid telah memberikan sanksi kepada 8 orang pejabat pertahanan Tangerang. Hal itu disampaikan Nusron saat rapat dengar pendapat yang digelar dengan Komisi 2 DPR RI.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Pencopotan ini dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Nusron mengambil keputusan itu setelah audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Ia mengklaim sanksi berat telah diterapkan kepada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tak merinci secara lengkap nama pejabat yang dicopot, namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA, XPLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Pejabat yang mendapatkan sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM. Dan yang terakhir adalah mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot oleh Nusron karena dianggap telah menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.